Kenapa aku bisa percaya atau meyakini kebenaran dari the law of attraction ini? Karena gini teman-teman, coba kita perhatikan ya, benda-benda di sekitar kita saat ini. Terwujudlah apa yang sebenarnya awalnya dari pemikiran. Terwujudlah rumah yang sebenarnya awalnya dari pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Diana Sutari. Oke, di video kali ini aku ingin bahas tentang the law of attraction, atau yang sekarang lebih dikenal dengan LOA. Nah, pada dasarnya the law of attraction atau LOA ini bukan sesuatu yang baru teman-teman. Ini udah lama banget, udah ada gitu ya, udah dipelajari lama banget. Mungkin teman-teman kenal dengan buku-bukunya Jack Canfield ya. Jadi beliau ini sering banget ngebahas tentang the law of attraction, atau bahasa Indonesianya itu adalah hukum tarik menarik. Nah, tapi ternyata ada sebagian yang masih baru tahu, baru mengenal, atau bahkan baru mendengar ada yang namanya the law of attraction atau LOA. Jadi banyak gitu ya aku nerima DM, Kak, apa sih LOA itu? LOA itu apa ya gitu. Nah, karena selama ini kan aku lebih banyak ngebahas tentang sholawat. Nah, tapi akhir-akhir ini aku juga gabungin dengan LOA ini, the law of attraction ini. Nah, jadi seperti apa lengkapnya dan kenapa kok aku bisa mempelajari atau tertarik untuk ngebahas the law of attraction ini. Nah, jadi seperti apa lengkapnya mengenai hal ini, simak terus videonya ya. Sebagian mengatakan bahwa the law of attraction atau LOA ini merupakan hukum alam dan termasuk kategori sains gitu, mungkin lebih kepada metafisik ya. Jadi kan sains itu ada yang bisa dipelajari secara fisik, ada yang metafisik. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa LOA itu bagian dari hukum alam dan bisa dipelajari dalam sains ya, dibuktikan dalam sains yang termasuk metafisik. Tapi ada juga yang tidak setuju atau tidak meragukan kalau the law of attraction ini atau LOA ini adalah bagian dari hukum alam. Nah, tapi kalau aku sendiri termasuk orang yang mempercayai adanya kebenaran dari the law of attraction ini. Nah, kenapa aku bisa percaya dengan adanya LOA ini? Nah, jadi gini teman-teman. LOA itu kan prinsipnya adalah you attract what you are. Kamu akan menarik segala sesuatu yang sesuai dengan dirimu, atau apa yang akan terjadi itu adalah karena yang ada di dalam dirimu. Nah, yang ada di dalam dirimu itu, kalau di LOA ya, itu lebih ditekankan adalah seberapa kuatnya kekuatan pikiran dan perasaan. Dan mungkin kalau di luar sana itu yang lebih banyak dibahas adalah kekuatan pikirannya. Nah, kenapa aku bisa percaya atau meyakini kebenaran dari the law of attraction ini? Karena gini teman-teman, coba kita perhatikan ya, benda-benda di sekitar kita saat ini. Contoh nih, kayak HP yang sedang teman-teman gunakan untuk nonton YouTube ini, atau baju, atau rumah. Ya, kita ambil contoh rumah. Ya. Jadi rumah yang kita tempati saat ini itu kan tidak tiba-tiba mewujud begitu aja. Ya, nggak tiba-tiba langsung bim salah bim terus ada rumahnya gitu, enggak kan? Tapi setiap benda ya, termasuk rumah yang kita tinggali ini, asalnya berawal dari apa? Dari ide atau pemikiran. Dan itu sumbernya adalah di pikiran. Jadi biasanya orang yang mau buat rumah pasti dia mikirin terlebih dahulu. Mau bikin rumah yang seperti apa? Modelnya bagaimana? Kemudian mungkin bahannya nanti apa aja? Harganya. Ya, jadi pasti ya, 90% orang yang akan membuat sesuatu, dia pasti berawal dari pemikirannya dulu. Semakin kuat, semakin terfokus apa yang dia ingin buat, maka akan timbul perasaan ya, kayak excited, rasa antusias, rasa semangat. Entah itu semangat untuk mencari referensi, rumah itu ternyata bisa terbuat dari bahan kayak begini, modelnya ada macam ini, macam itu. Ya, pikiran dan perasaan yang sinkron atau selaras, dan itu energinya tinggi atau energinya kuat, maka lama-kelamaan akan memunculkan tindakan, ya kan? Semakin sering dipikirin, perasaannya semakin kuat, maka akan timbul tindakan. Tindakannya yaitu berupa, misalnya nih, kerjanya jadi lebih semangat, ya kan?
kerjanya jadi lebih semangat, kemudian mungkin semakin semakin tertarik untuk berkunjung ke misalnya kayak toko bangunan, lihat-lihat bahan, lihat-lihat referensi. Nah, itulah ya yang awalnya dari pemikiran, hanya dari pemikiran, tapi semakin kuat. Nah, apalagi sinkron dengan perasaan, maka itu akan memunculkan tindakan. Tindakan yang semakin kuat, yang semakin intens, maka terwujudlah apa yang sebenarnya awalnya dari pemikiran. Terwujudlah rumah yang sebenarnya awalnya dari pikiran. Contoh lainnya adalah baju yang kita pakai. Ya, jadi baju yang kita pakai itu tidak tiba-tiba langsung ada begitu aja, tapi pasti berawal dari pemikiran si pembuat baju ini. Pasti si pembuatnya itu mikirin dulu tuh, nanti mau bikin model baju seperti apa, nanti bahannya yang bagaimana, warnanya seperti apa, ya. Kemudian dari pemikiran timbullah perasaan. Perasaannya semakin kuat. Perasaan antusias untuk mengerjakan baju model seperti itu. Pikiran dan perasaan yang sinkron atau selaras dan itu semakin kuat, maka energinya akan semakin kuat sehingga muncullah action atau tindakan. Akhirnya dijahit deh baju yang awalnya dari pemikiran. Sehingga terwujudlah, bertransformasilah yang awalnya dari pikiran, ya bajunya cuma ada di pikiran, terwujudlah jadi baju yang kita pakai. Dari yang awalnya metafisik, sesuatu yang tidak terlihat, dari pikiran, kemudian mewujud jadi fisik. Ya, baju yang bisa dipakai, bisa diraba, bisa disentuh, bisa digunakan, ya, dari metafisik menjadi fisik. Jadi itulah gampangnya, cara mudahnya dalam memahami the law of attraction, teman-teman. Hukum tarik-menarik. Kamu menarik segala sesuatu yang emang sesuai dengan dirimu. Dirimu yang sebenarnya itu letaknya ada di pikiran dan perasaan, ya, yang ada di dalam. Nah, pikiran dan perasaan yang semakin kuat itu akan membentuk tindakan, akan membentuk karakter, atau akan membentuk dirimu gitu. Dan kamu akan mendapatkan apa yang emang sesuai dengan dirimu. Itulah kenapa pada akhirnya aku percaya dengan kebenaran hukum the law of attraction. Dan juga ya teman-teman, aku jadi mikir, oh iya ya, inilah istimewanya manusia. Ya, istimewanya manusia itu kan karena Allah, Tuhan memberikan kita akal dan pikiran. Jadi akal dan pikiran yang digunakan di jalur yang benar, di energi yang benar, maka dia akan menciptakan sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang amazing gitu. Jadi ya, tapi bukan berarti kita menuhankan pikiran kita, enggak gitu. Tapi kita benar-benar memanfaatkan, kita benar-benar mensyukuri pemberian istimewa dari Tuhan, dari Allah, yaitu berupa akal pikiran. Sebenarnya banyak lagi nih alasan-alasan lain kenapa aku mempercayai kebenaran dari hukum tarik-menarik atau the law of attraction atau LOA. Banyak gitu ya alasan-alasan lainnya juga. Tapi itu yang paling dasar, yang paling mudah kalau teman-teman merasa kayak, apa iya LOA itu benar? Apa iya LOA itu bisa sungguhan terjadi? Nah, gambaran sederhananya adalah seperti yang aku jelaskan tadi. Benda-benda fisik di sekitar kita itu awal mulanya pasti berawal dari ide, pemikiran, akal pikiran si pembuatnya. Nah, teman-teman kalau pingin lebih belajar lebih banyak lagi mengenai the law of attraction dan juga digabung dengan ikhtiar langit berupa riyadhos sholawat, nah teman-teman bisa ikut kelas online aku. Dan cara daftarnya tuh gampang, atau kalau mau tanya-tanya, teman-teman langsung aja hubungi admin via WA di nomor ini. Ingat ya, ini admin, bukan aku sendiri, dan ini emang khusus tentang kelas online. Atau teman-teman bisa langsung follow Instagram aku di @dnsotari. Di situ ada highlight tentang kelas online. Dan di bio-nya juga ada nomor kontak admin kelas online. Nah, jadi teman-teman silakan kalau mau belajar lebih banyak lagi, belajar lebih dalam lagi mengenai hal ini, bisa ikut kelas online Dream Life Institute. Dengan gambaran sederhana seperti yang aku jelasin tadi, bahwa kekuatan pikiran dan perasaan itu memiliki andil yang besar dalam hidup kita. Nah, insya Allah teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk mencapai goals atau impian atau hajat-hajatnya. Ya, bahkan juga ya teman-teman bisa lihat banyak orang yang punya penyakit fisik, ya entah itu jantung, stroke, darah tinggi, itu kan kebanyakan faktor utamanya selain emang fisik adalah karena
pikiran. Pikiran yang negatif, pikiran yang cemas, takut, kebanyakan beban pikiran yang tidak baik akan menjadikan itu penyakit fisik. You attract what you are. Semakin kamu meratapi, semakin kamu sedih, ya, yang terjadi adalah adanya penyakit fisik. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau emang ingin memanfaatkan adanya hukum the law of attraction ini dengan sebaik-baiknya, silakan pelajari lebih lanjut, boleh dari sini atau dari referensi-referensi lain. Semakin banyak referensi, semakin bagus. Atau sekali lagi, aku undang teman-teman untuk ikut kelas online Dream Life Institute. Nah, mungkin itu aja di video kali ini, teman-teman. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.